sahabat-sahabat kita di Indonesia, kawan-kawan kita yang ada di Indonesia, boleh tengok betul tak betul ni. Kokori ni, dia duduk dekat Surabaya. Minta tolong pastikan betul-betul ni. Kita ada takut dia ni adalah fake account, orang yang mengadu domba. Ini jawaban saya buat Anda, ya. Negara Indonesia ini sangat luas. Pulau Jawa padat penduduk, ya, padat penduduk pulau paling kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan nge-reaction sebuah video yang di-tag di TikTok Mas Farhan, suruh ngebahas yang mana si Om Ribut atau Kokori yang keluarga Tionghoa yang ada di Indonesia sekarang ya para sahabat dan teman-teman, kena wanted oleh TikToker Malaysia yang karena si konten-kontennya Kokori ini selalu bercakap tentang Malaysia. Yang tak tahu tentang Malaysia, mereka selalu bercakap tentang Malaysia dan memburuk-burukkan negara Malaysia para sahabat dan teman-teman. Dan di sini juga ada sebuah video asal muasal terdirinya dari warga Tionghoa di Indonesia para sahabat dan teman-teman. Dan di sini Mas Farhan gali cerita-cerita dari zaman dahulu yang katanya warga Tionghoa ini datang ke Indonesia dulu, dia juga sebagai pekerja dan pekerja migran macam itu, sebagai tambang emas. Dan juga di sini ada juga seorang Tionghoa, seorang Cina dan menggali emas, membuat tambang emas secara ilegal para sahabat dan teman-teman. Dan mirisnya si Kokori ini seolah-olah sok-sokan dan mau apabila kemarin itu Mas Farhan nengok sebuah parlemen DPR di Indonesia itu mengajukan pendapat kalau memang tidak bisa memberi kualitas yang terbaik Pertamina ini, hapuskan saja, ganti dengan Pertamina. Dan seolah-olah di sana sok jagoan mau membela Pertamina. Itu suatu tindakan yang betul menurut Mas Farhan bagi DPR Indonesia. Menurut Mas Farhan, saya ajukan jempol. Apabila apa-apa benda yang tak betul memang harus ditukar, harus diganti, macam itu para sahabat dan teman-teman. Memang yang dikatakan Kokori ini dalam konten-kontennya, buzzer-buzzer negara Indonesia itu, WNI yang ada di Malaysia ini yang dikatakan buzzer-buzzer macam itu. Sebenarnya Kokori ini yang tak setuju dengan kemajuan negara kita Indonesia, yang selalu menolak fakta apabila kita dibandingkan dengan negara yang maju. Kokori ini selalu menolak agar di Indonesia itu berada di tahap kerendahan para sahabat dan teman-teman. Buktinya di perkampungan masih banyak orang yang membuat video dan tidak ditengok oleh tidak ditengok oleh Bapak Menteri-Menteri kita membuat video jalan-jalan yang rusak. Buktinya di Jawa Timur, di Madura, orang itu memperbaiki jalannya sampai menggunakan dana TikTok, penggalangan dari masyarakat para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman penasaran seperti apa Kokori itu sudah kena wanted oleh TikToker Malaysia karena saking geramnya karena selalu memburuk-burukkan negara Malaysia. Ini dia videonya. Dia duduk di Surabaya. Ni kawan kita beritahu. Sahabat-sahabat kita di Indonesia, kawan-kawan kita yang ada di Indonesia, boleh tengok betul tak betul ni. Kokori ni, dia duduk dekat Surabaya. Minta tolong pastikan betul-betul ni. Kita ada takut dia ni adalah fake account, orang yang mengadu domba tapi tak berani pengecut bacul nak tunjukkan muka dan kedudukan dia. Sebab kita ada tengok dia macam intelijen. Kononnya nak menyebarkan keburukan kita ni bukan sekadar di Indonesia tetapi sampai keluar negara, nak menunjukkan kononnya kita bertopeng. Kokori, siapa yang bertopeng? Kami yang bertopeng atau kamu yang bertopeng? Pada saya, Kokori ni kalau nak buat perbandingan dengan negara China, ini lebih baik kerana kedudukan penduduknya
tidak jauh beza, negeri sama-sama besar. Sebab tu kita menolak sebarang pembandingan negara yang tidak masuk akal, tidak logik. Macam mana nak membandingkan negara Malaysia dan Indonesia? Satu negara kecil dan satu negara yang cukup besar. Tak adil. Kepala otak kamu belajar mana Kokori? Sebab tu kita bagi tahu Kokori ini adalah manusia yang bukan saja tidak berpelajaran dan pendidikan, tetapi Kokori ini adalah seorang manusia yang tidak kenal apa erti tamadun, penghormatan, pentadbiran, pengurusan populasi di antara sebuah negara ke sebuah negara yang lain. Apapun sebelum dia nak menjadi aktivis antarabangsa, nak menerangkan banyak perkara-perkara melibatkan dasar dunia, pastikan Kokori ada identiti yang sebenar. Seorang aktivis, seorang pejuang mesti berani ke depan menunjukkan identitinya. Republik Lanfang, republik pertama yang ada di Nusantara. Hah? Gimana maksudnya? Kok bisa disebut republik? Warga Kalimantan Barat mungkin tahu ya tentang Republik Lanfang. Mari kita bahas sejarahnya. Pada abad ke-18 terjadi migrasi orang Tiongkok ke Kalimantan. Kebanyakan orang yang datang adalah orang Hakka karena pandai menambang emas. Karena banyaknya sumber emas membuat orang Tiongkok datang ke Kalimantan semakin banyak. Dari ribuan menjadi puluhan ribu. Bertambahlah kongsi perdagangan dan muncul persaingan. Tahun 1776, jumlah kongsi masyarakat Tionghoa yang ada di Kalimantan Barat menjadi 14 kelompok. 12 kongsi berada di wilayah Kesultanan Sambas dengan pusat di Monterado. Lo Fang Pak tiba di Sambas pada tahun 1775. Ia ingin perantauan Tiongkok di Kalimantan Barat bersatu dan tidak terpecah. Dibentuklah organisasi bernama Hisun yang diketuai oleh Lo Fang Pak. Lo Fang Pak membantu Kesultanan Pontianak merebut wilayah Kesultanan Mempawah. Kemudian ia diberikan kewenangan lebih luas untuk mengatur kongsi yang berada di bawahnya. Tahun 1777, Republik Lanfang dideklarasikan meskipun di bawah Kesultanan Pontianak. Lo Fang Pak terpilih sebagai presiden dalam pemilu. Republik Lanfang ini seperti negara karena dapat mengatur wilayah dan rakyatnya sendiri. Republik Lanfang juga mendapatkan pengakuan dari dinasti Qing. Tapi tahun 1884, Republik Lanfang ditaklukkan oleh Belanda dan mengalami kehancuran. Republik Lanfang memiliki undang-undang, bendera, mata uang, tentara, dan telah dipimpin oleh 13 presiden yang dipilih melalui pemilu. Menurut kalian sudah seperti ciri-ciri negara republik? Seorang warga negara asing asal Cina, inisial YH, lakukan aksi penambangan emas ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dari hasil penyelidikan, volume batuan biji emas yang tergali sebanyak 2.687,4 meter kubik dari dua lokasi. Pelaku ini beraksi dengan gali lubang tambang lalu melakukan pemurnian. Hasil emas itu kemudian dibawa keluar dari terowongan dan dijual dalam bentuk biji atau bulion emas. Akibat pertambangan emas tanpa izin ini, negara alami kerugian. Nilainya fantastis, yakni capai 1.020 triliun rupiah. Jumlah itu berasal dari hilangnya cadangan emas sebanyak 774,27 kg dan perak sebanyak 937,7 kg. Ini jawaban saya buat Anda ya. Negara Indonesia ini sangat luas. Pulau Jawa padat penduduk ya, padat penduduk pulau paling kecil. Ada tanah-tanah di luar Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, di Papua yang sangat luas dan belum dikelola. Ya, tanah-tanah itu boleh dibuka untuk pemukiman, untuk kota-kota baru dan juga untuk pertanian macam itu ya. Sebab itu pemerintah kita memiliki program transmigrasi, memindahkan penduduk dari Pulau Jawa yang padat ini ke pulau-pulau lain ya. Dan tanah-tanah itu adalah tanah-tanah kosong yang tidak ada pemiliknya, milik negara ya. Jadi kalau dikatakan menjajah itu kurang tepat. Karena apa? Kalau menjajah itu kan mengambil tanah milik orang lain, pemiliknya ada pemiliknya di situ ya. Jadi definisi menjajah Anda ini sangat konyol ya, lawak. Dan orang-orang suku Jawa ini yang ditransmigrasikan ke pulau-pulau lain biasanya mendapatkan sambutan yang baik karena orang Jawa memiliki perangai di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Orang Jawa sangat menghormati dan bisa membawa diri warga tempatan ya. Berjiran elok-elok dengan warga tempatan, tidak pernah mencari pasal dengan warga tempatan. Anda boleh tanya kepada kawan-kawan kita, saudara kita suku Dayak di Pulau Kalimantan ya. Di Sumatera juga macam itu. Orang Jawa tak pernah ada masalah dengan suku-suku lainnya ya. Boleh membawa diri baik-baik. Di Kalimantan Barat pun etnis Tionghoa juga jumlahnya cukup banyak ya, hampir
setengah warga provinsi Kalimantan Barat itu etnis Tionghoa, ya. Tapi kami semua ini warga negara Indonesia. Nggak ada pikiran kami, loyalitas kami untuk negara Tiongkok, ya. Jadi kalau dikatakan menjajah sebuah wilayah itu tanda tanya, aneh sekali karena kami semua ini warga negara Indonesia dan loyalitas kami kepada Republik Indonesia, kepada Merah Putih. Kami bukan mewakili negara asing atau bangsa asing, kami orang Indonesia. Kalau kami pindah domisili, kami pindah ke kota lain atau ke pulau lain, apakah itu melalui program pemerintah kami atau atas kemauan kami sendiri, itu adalah hak kami sebagai warga negara Indonesia. Karena di Indonesia kami tak menyekat warga negara Indonesia dari pulau lain atau provinsi lain untuk pindah ke wilayah lain. Orang Aceh pun banyak yang berniaga membuka kedai makan di Surabaya. Orang Minangkabau banyak yang membuka rumah makan Padang, restoran Padang di Papua, ya, di Nusa Tenggara Timur, di Bali, di Jawa, ya. Tidak ada sekatan bagi semua WNI dari wilayah manapun untuk pindah ke wilayah lain di Indonesia karena kami negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kau cakap, ya, kami menjajah wilayah ini itu lawak karena kami ini warga negara Indonesia. Bagaimana kami menjajah wilayah lain? Ya, dan kalaupun kami pindah, kami juga harus menaati undang-undang yang ada. Ya, kami membeli rumah, berniaga, membuka toko, membeli tanah, itu kan hak kami membayar dengan uang. Di mana menjajahnya? Ya. Dan kalau pemerintah pusat, pemerintah persekutuan Indonesia memindahkan penduduk dari Pulau Jawa, menyediakan tanah, tentunya tanah-tanah yang disediakan di luar Jawa itu sudah diperoleh dengan cara-cara yang betul, dengan cara-cara yang legal, dan yang dipastikan tanah itu tidak dimiliki oleh pihak manapun. Jadi pemerintah Indonesia bukan merampas tanah warga tempatan macam itu. Ya, tanah itu adalah milik negara. Jadi macam mana penjajahannya? Di mana penjajahannya? Ya. Dan para transmigran itu, orang-orang pendatang itu tidak berlaku semena-mena merampas apa yang menjadi hak dari warga tempatan. Jadi penjajahannya ada di mana? Ya. Kalau macam kamu, orang-orang Semenanjung, ya, lalu kalian merasa Sarawak dan Sabah itu adalah punya kamu juga, lalu boleh mengambil minyak dan gas mereka, lalu membagi mereka 5% royalti. Nah, itu saya nggak tahu, ya, itu definisinya penjajahan atau bukan, ya. Coba tengok sendiri, tengok cermin lah, siapa menjajah siapa, ya. Jadi sangat ironis bila Anda menuduh kami sebagai penjajah, ya. Di Indonesia ini suku apapun, etnis apapun, kami warga negara Indonesia dan kami punya hak untuk berpindah, ya. Kami nak pindah dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan boleh, orang Kalimantan mau pindah ke Papua juga boleh. Mereka semua warga negara Indonesia, kenapa harus dilarang? Ya, itulah indahnya negara kesatuan Republik Indonesia. Dan program transmigrasi sendiri sangat baik karena akan menciptakan pertumbuhan ekonomi di pulau-pulau yang besar yang kurang penduduk. Macam Kalimantan, kalau Kalimantan wilayahnya tidak ada penduduk, kurang orang, macam mana boleh maju? Sebab itulah datanglah orang-orang dari Pulau Bali, Pulau Jawa, Pulau Lombok, ya, buka ladang, buka pertanian, buka perniagaan di Kalimantan, di Papua, di Sumatera. Itu bagus, baik buat ekonomi di pulau-pulau tersebut. Salahnya di mana? Saya nggak paham, ya. Kalau Pulau Kalimantan kosong, dia hutan belantara, dia ada tanahnya kosong, tidak diolah dan sebagainya, ya tidak ada pertumbuhan ekonomi karena penduduknya kurang. Lalu kalau datang penduduk tambahan dari pulau-pulau lainnya lalu berniaga di situ, bertani di situ, salahnya di mana? Penjajahannya di mana? Anda ini sangat lawak, ya. Dan saya tengok, kita tengok nih, kalian suka kecoh-kecoh negara kami, ya. Ini merdeka, itu merdeka, ini merdeka, ya.
Tapi kalau kami cakap ya, kalian sepatutnya menghargai hak-hak warga Sabah dan Sarawak sesuai dengan perjanjian Malaysia tahun 1963. Nah, kalian menuduh kami mengapi-ngapikan isu Sabah Sarawak dengan Semenanjung. Padahal itu adalah undang-undang di negara kamu sendiri yang ditandatangani oleh orang-orang kamu sendiri. Ya, kenapa warga Sarawak tidak boleh mendapatkan hak-haknya sesuai dengan undang-undang yang ada di negara kamu sendiri? Lawak, ya. Dan kalian ini selalu mengecoh-ngecoh memecah belah negara kami dengan komentar-komentar macam ini. Bodoh, ya. Tak akan berjaya kalian memecah belah negara kami. Indonesia memiliki otonomi daerah. Perjanjian otonomi daerah. Ada pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah persekutuan dengan pemerintah daerah. Wilayah Aceh, daerah istimewa Yogyakarta dan Papua memiliki otonomi khusus, otonomi khas istimewa, ya. Pemerintah persekutuan memiliki perjanjian legal dengan wilayah ini. 3 wilayah ini mendapatkan otonomi khas, ya. Dan itu ditunaikan semua oleh pemerintah persekutuan kami dengan amanah. Ya, kita Indonesia ini, di Indonesia nggak ada ceritanya kita tanda tangan undang-undang kontrak begitu lalu kita main-main dengan kontrak tersebut. Ya, sepatutnya kalian orang-orang Malaysia dan elit-elit politik Malaysia malu kepada warga Sabah dan Sarawak. Sebab kalian tanda tangan sebuah perjanjian legal di antara Sabah, Sarawak dan Malaya. Tapi nampak sekali ya pemerintah persekutuan tidak amanah dan tidak ada itikat baik melaksanakan apa yang kalian tanda tangan. Malaysia Agreement 1963. Patut warga Sabah dan Sarawak marah dan mereka harus tetap menuntut hak-hak mereka sesuai MA 1963. Ya, saran saya, tengok cermin sebelum cakap. Di negara kami ada penjajahan dari suku ini kepada suku lain, wilayah ini kepada wilayah lain. Oke, tengok negara sendiri. Terima kasih. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman videonya yang kita simak ya. Dan di sini si Apek Sindo ini di kedudukannya di sini sudah ditemui di info-info dari sahabat-sahabat kita dari komen-komentar macam itu. Beliau katanya Kokori ini yang selalu membahas tentang Malaysia, memburuk-burukkan Malaysia. Beliau ada di Jawa Timur, ada di Surabaya, sudah kena wanted. Makanya Kokori tak perlulah menyibuk negara orang, tak perlulah menyibuk pasal ini, pasal itu. Tak payahlah Kokori itu. Kalian itu bukan warga negara Indonesia yang asli macam itu. Kalian itu hanya yang dulunya dari video itu ya, kita sudah simak Kokori dari bangsa Kokori ini sebenarnya buzzer-buzzer yang menurut Mas Farhan buzzer-buzzer yang memang tak mau memajukan negara kita sendiri. Sebenarnya kalau kita gali lebih dalam ya asal muasal datangnya warga Tionghoa di Indonesia itu seperti itu memang para sahabat dan teman-teman. Dan paling peliknya lagi di sini ada warga dari Tionghoa yang melakukan tambang emas secara ilegal macam itu para sahabat dan teman-teman. Waduh, parah banget. Dan kemarin juga sempat viral di Surabaya itu oknum-oknum yang suruh mengatakan menggonggong seperti anjing itu sudah viral macam itu para sahabat. Memang kelakuannya memang kurang ajar ya para sahabat dan teman-teman. Jadi buat para sahabat dan teman-teman apabila memang yang dikatakan Ustadz Sofyan itu tentang warga asing tak boleh berniaga di negara orang, takutnya macam itu para sahabat dan teman-teman. Takutnya seperti Indonesia yang sekarang ini mayoritas 45% yang di Kalimantan Barat itu 45% sudah dikuasai Tionghoa macam itu. Itu asal muasalnya seperti itu. Tapi di dalam kontennya Kokori itu menimbulkan tidak suka dengan kontennya Ustadz Sofyan. Menurut Mas Farhan, kontennya Ustadz Sofyan itu, Tim Suplus itu, atau utusan rimba itu bagus karena mereka menegakkan kebenaran di negaranya sendiri macam itu. Bukannya macam Kokori, itu malah Kokori bukan warga asli di Indonesia, malah menyibuk menegakkan subsidi lah, hutang Malaysia lah.
itu kan lain pasal para sahabat dan teman-teman. Kalau semisal Kokori ini Kokori, menegakkan Kokori. kebenaran seperti jalan-jalan rusak di Indonesia, di perkampungan itu disyuting, dibuat konten macam itu, Mas Farhan akan sokong. Kokori ini terbaik macam itu. Dan Mas Farhan, kalau di Indonesia kan baru viral, baru diselidiki atau disidik macam itu, baru akan ditinjau, akan diperbaiki macam itu. Kalau tak viral, dibiarkan macam itu para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan pamit diri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.